ikhwani wa akhwati fillah, rahmatullah kepada pemerintah ini kembali kita bertemu dalam kajian tasawuf kita yang tulis LLC halaman 97, yang tulis yang Pawas halaman 100. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada pemerintah melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa mu'allimina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa li mu'allif hadzal kitab wa khususan ila almarhumah Ibu Sahdalina binti Sahran, istri dari Bapak Herman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Thumma Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, waktu ini kita masih diberikan begitu banyak cucuran nikmat, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hati kita yang banyak dindingnya, banyak sekatnya, banyak titik-titik dan noda, jadi bukan terkadang ya, sering kita kurang merasakan cucuran nikmat Allah tersebut. Padahal ya, jujur sejujur-jujurnya, adakah nikmat yang melebihi dari iman dan Islam? Ya, jadi sebenarnya apapun sejatinya yang nikmat itu bisa meningkatkan keimanan kita, ya, membaguskan keislaman kita. Gapai, cari, rebut, raih. Begitu, ya, cara merasakannya, bahwa nikmat iman dan Islam itu lebih berharga dibanding nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, terkadang kita ingin nikmat itu yang kontan saja.
Ya, yang nyata-nyata saja. Hati-hati. Karena nikmat yang nyata itu uang. Misalnya. Nah, kita ucap, begitu kita dapatkan alhamdulillah. Tapi di sebalik itu dalam hati paling tidak ada enggak? Ya Allah, tunjukkan kebaikan dari nikmat ini, rezeki ini, uang ini. Ya, untuk hal-hal yang mendekatkan diriku melalui uang ini kepadamu. Contoh uang aja ya. Lalu ada enggak kita juga berdoa, ya Allah, lindungi aku dari keburukan uang ini. Kemana Bu? Ada? Dapat alhamdulillah, kantong aja. Tak ingat-ingat kita berlindung kepada Allah. Ya, dari amal saja pun itu bisa kemasukan virus. Terima kasih. Minimal ujub. Kalau hitung-hitung amal keluar sum'ah, memperdengar dengarkan amal kita kepada orang lain, atau kita terpancing dengan cerita orang lain, atau lebih parah lagi riya. Pantang beramal mesti masuk media hati ya. Maka ini jagalah hati itu sangat seharusnya memang kita perhatikan. Jadi bisa aja nikmat itu menjadi istidraj, bala bagi kita. Jadi di balik nikmat ada apa? Istidraj, ya, sengsara. Di balik bala, di balik sengsara bisa saja itu jadi nikmat. Ya kan? Kita dibala Allah akhirnya sadar. Dekat kepada Allah, banyak berdoa, banyak berdoa. Nah, itu sisi-sisi yang mesti kita perhatikan, ya. Hati-hati dengan nikmat yang sifatnya lahir. Yang batin saja pun ada virusnya, apalagi yang lahir. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan mendapatkan syafaat beliau ya kemudian kelak hadir ya rabbal alamin. Nah, ini masih cerita tentang Adam ya. Nah, jangan namimah, jangan beribah, jangan makan harta subhat. Lanjut, dan lagi wajib memeliharakan ya itu ya. Kubul itu daripada yang haram. Mana kubul? Bagian depan. Ya, ya. Vulgarnya hati-hati dengan kelamin. Jadi kata Nabi, ya, aku akan menjamin seorang ya untuk masuk surga ketika dia bisa menjaga apa yang di antara dua bulu, kumis dan jenggot, dan apa yang ada di antara dua paha kemaluan. Kujamin dia dengan surga kalau bisa menjaga itu jaminan surga. Nah, jadi hati-hati
Dan lagi haram menyakiti segala makhluk Allah Ta'ala dengan tangannya, gitu ya. Lalu dan dengan kakinya, jikalau semut yang kecil sekalipun. Kadang refleks, gitu ya. Bilaskan kita semut itu. Takut, terkejut, gitu ya. Nah, kalau nyamuk kan memang ada suruhan membunuh. Kalau semut, kira-kira sakit, semut, kita pegang-pegang ya. Udah, lepas. Kira-kira sabar sampai kayak gitu. Apa bahasa ini? Digonyok kan? Bahasa sini apa? Digonyok gitu. Atau Jawa dipitas. Kalau pitas itu gini. Ya. Itu refleks kita kadang ya. Dulu sana Ustaz Mufid ada, kalau nggak salah kiai ini namanya Mbah Abdus Salam, bilang Mbah Salam, dikasih tahu sama santrinya, Mbah itu ada nyamuk gigit, jauhi serapopo sedekah. Ada nyamuk gigit apa? Itu dia nggak diusirnya, dikasih tahu sama santrinya, udah nggak apa-apa, itu sedekah. Sanggup. Awak aja ngutuk, nyamuk. Tahu-tahu awak udah menggaduh, nyamuknya udah melarikan diri, ya kan? Nyamuk sini nih, nyamuk tipis sewa, nyamuk tembul sana, nggak ada yang gitu lagi. Dulu ya, jadi nyamuk sana agak lebih baik daripada nyamuk sini. Soal nyamuknya aja ya, yang sini agak nakal ya, orangnya baik insya Allah, amin. Dan lagi jangan mengerat, ngerat, motong, ya, mengerat kayu pada pohonnya hingga daunnya sekalipun. Artinya kalau memang itu nggak perlu kita usah. Udah sampai ke rumah, ya, merusak seng atau gara-gara pohonnya, ya, sampai ke rumah dadanya takutkan ada ular, ya, masuk melalui pohon atau tikus, oke lah, ya, untuk pencegahan. Tapi kalau memang nggak ada perlunya, jangan. Ada larangan Nabi khusus tentang itu ya. Karena yang demikian itu alamat kurang umur orang yang berbuat dia. Bahwa itu kerjanya tukang motong pohon, panjang umurnya, lama hidupnya, kurang umur itu apa? Kurang berkah. Nah, kalau nggak ada alasannya, itu. Jadi saya pun masih pemanjatnya. Kenapa? Banyak cabang, cabang pohon kita ke arah kejahatan. Tapi alhamdulillah tetangga tuh malah sehat-sehat, tiap hari nyapu dan senang mereka bergerak. Tapi kan awak nggak boleh kayak gitu. Syukurlah sudah ada yang bersihin. Nggak boleh kita seperti itu. Walaupun alhamdulillah perantara dia ridho, senang, malah bisa nyanyi pun sambil nyapu. Orang abang lah, pangkat abang, itu sakit bulan, sering nyapu. Satu gang saya itu dia aja nyapu, bersih, alhamdulillah sehat, barokah. Jadi yang ngaji-ngaji ini jangan malas bergerak, ya kan? Apalagi Ustadz, ya kan Ustadz bisa ya. Ustadz nih pegangannya pulpen sama amplop aja, ya kan? Apa lembut kali ya kan? Pegang sapu pun jarang. Jangan demikian ya.
Ustaz badannya lombi-lombi. Jalan pun malas, gitu ya. Nah, nanti bawa kitab dibawakan. Nah, ke mobil dibukakan. Kan gitu. Di rumah nak makan sudah dihidangkan sama bibi. Nah, kapan geraknya lagi? Nah, ini terutama ya. Kalau Pak Isa ini biasanya awet. Orang yang badannya itu stabil itu awet. Kan stabil gini-gini saja kan. Karena yang demikian itu alamat kurang umur orang yang berbuat dia. Jika ada perbuatan itu sia-sia jua. Nah, kalau nggak ada manfaatnya, ya nggak usah. Ya. Tapi kalau memang ada manfaatnya, bersih-bersih, perlulah dipotong, dipangkas, istilahnya buah saja pun kalau dia banyak, coba disoter. Itu besar dia, cantik. Pohon pisang itu beda. Yang daun tuanya ya dibuang biar bersih cantik, dengan dibiarkan sampai apalah. Daun pisang kering tergantung tuh apa? Krisik tuh bilang. Kresek, bukan plastik. Ada kresek. Ya. Kelaras kami bilang. Kelaras. Ya. Itu kan ada manfaatnya, dibersihin gitu ya. Atau yang tua-tua, biar apa? Cantik, subur. Boleh. Dan jika ada maksud pada yang demikian itu, ada maksudnya tujuannya supaya bersih, ya supaya cantik, nggak ngenain rumah orang, nggak ngenain halaman orang, maka ya itu harus boleh, bahkan terkadang wajib. Ini enggak, udahlah cabang pohon awak ke rumah orang, buahnya enggak dikasih izin, sampahnya enggak pernah minta izin awak. Ini tetangga kelewatan. Saya tebak, udah nggak apa-apa boleh, kata yang sebelah. Ya, nggak apa-apa boleh. Ya udah, saya juga berterima kasih. Nanti kalau kalian perlu itu mangga apa-apa, ambil. Itu baru namanya bertetangga. Enggak. Udah begitu agak tua, ambilinnya. Kasih pun enggak. Sampahin dia kan. Jangan begitu ya. Dia nggak berani bilang, cuma nyindir-nyindir di Facebook. Payah ini ada orang dekat, macam-macam lah. Kan dosa jadinya kan. Dan lagi jangan engkau berjalan kepada orang yang kaya dengan kau menghina diri kepadanya. Orang kaya, ya kan? Caleg lah kita bilang. Misalnya caleg itu kaya itu. Mana ada orang miskin nyalek? Ada, ya. Tajir, lintir lewian. Itu orang kaya. Kita ikut, tapi menghinakan diri, mak cakap menjilat. Naudzubillah ya. Karena yang demikian itu haram. Kita tengok nanti ada di bawah. Ini kaya yang bagaimana itu? Man roha ila ghaniyyin. Man roha ila ghaniyyin. Zahaba thulutha dinihi. Man roha ila ghaniyyin zahaba thulutha dinihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ucapan sallallahu alaihi wasallam ya. Allah sallallahu alaihi terserahlah. Biar enggak termasuk umat yang pelit. Ini ngarapkan syafaat juga. Tapi tak respon, tak respect. Ini saya ingatkan mumpung sampai di sini, hati-hati. Di antara orang yang dijamin
mendapatkan syafaat Nabi itu siapa? Orang yang rajin jawab azan. Jadi kalau udah azan, dah tinggalkan semua. HP, ngomong-ngomong, tinggalkan. Khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Bu. Nah, bukan bapak-bapak aja pokoknya kedengar dulu kita sampai jawab. Nah, sampai habis lalu Nabi bilang, dia doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Apa jaminan Nabi? Halat lahu syafaati. Berhak dia mendapatkan syafaatku. Tuh. Jadi mohon maaf nih. Kadang yang rajin-rajin ngaji pun rajin begitu. Ngomong aja, azan. Di pertama pula itu orang sana, ya orang sana. Di sini taklah. Ya aku tak tahu, saya taklah. Apa pula awak duduk-duduk, entahlah. Sama. Nah, ini saling ingatkan ya, mumpung. Jadi gampang sebenarnya cari fadilah-fadilah besar itu. Tapi memang berkaitan dengan nafsu. Ya, pas awak nerima. Gini Topudin, ada bican, azan. Nih jawab. Pertanyaan atau konsultasi apa? Customer, langganan atau ada can baru besar, apa kalimat Allah? Akan sunat saja. Nah, itu mulai nafsu bicara, kan sunat saja. Jawab azan. Nggak ingat ujung hadis itu. Alat selalu syafaati. Sanggup? Pak Toge bilang ojok yo. Sanggup yo. Harus sanggup. Hilanglah mualim gara-gara fatwa mualim nih. Bukan 5 juta, 50 juta. Hilang. Nggak apa-apa di akhirat. Lebih banyak lagi. Nah, iman bro, sampai kaji gadang langsung dicoba sama Allah. Itu dia. Itulah kaji. Aturan janganlah dengar tadi malam kaji muallim. Enggak yakin ya. Allah punya enggak segudang lagi lah ya. Perbendaharaan yang tiada terbatas. Kadang-kadang yang kita anggap itu banyak secara lahiriah, belum tentu itu baik, ya kan? Kadang-kadang kita anggap hilang, itulah yang terbaik indallah di sisi Allah. Itu hati-hati ya. Udah ada kaji, ingat, insya Allah Allah minta bukti dengan diuji. Mana tahu ini besi jenis apa, logam jenis apa, bajanya jenis apa sebelum dibakar. Dibakar dulu, ditempah dulu. Maka jika ada maksud pada pergi, belum ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berjalan ia kepada orang kaya dengan sebab kayanya, nih sebab kayanya ya. Apa? Nak jolok-jolok yo. Niscaya hilang 2 fulus agamanya. 2/3. Jadi tinggal seberapa? Tinggal 1/3. Hilang 2/3. Lebih banyak hilangnya. Naudzubillah. Maka jika ada maksud pada pergi itu, kita pergilah ke tempat orang yang tadi. Bertemulah. Yang tak dapat tiada, memang mesti. Gitu ya. Nggak dalam rangka jolok-jolok, nggak dalam rangka biar dapat komisi. Nah, maka harus berjalan kepadanya dengan tiada menghina dirinya dengan sebab kayanya. Jadi ya biasa aja, ada teman biasa aja. Ngasih nggak ngasih tetap berteman karena ini hamba Allah. Ya, orang kaya. Pemurah, dermawan, tawani, karena dia hamba Allah yang baik, bukan karena kita ingin mengharapkan kasarnya duitnya, bukan.
Nah, karena dia hamba Allah yang baik, kawan. Walau biasanya namanya orang baik pasti memberi kebaikan. Tapi jangan karena kayanya ya. Nah, bisa tuh jaganya enggak itu? Ya, tengok-tengok juga ya. Banyak-banyak istighfar. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, kadang sampai iri pun. Yang lain tuh iri. Takut orang kaya ini beralih hati. Ya, baik, pemurah. Nah, karena ada akrab dengan seorang, yang lain iri. Nanti. Ya ngapain? Ya, orang itu hatinya kadang sambung menyambung. Allah lah yang merekatkannya kepada orang yang cocok. Dia husnuzon apa? Nah, mudah-mudahan ya Allah mereka bersahabat, berakrab-akrab memang cari ridhomu, dapat pahala. Doakan orang dalam kebaikan, jangan iri-iri lah. Ya, udah tahu macam-macam penyakit sekarang ini ya. Awak nambah penyakit yang di sini, bukan yang ngurangi. Husnuzon itu penting sekali, baik sangka ya. Inilah pada kaya yang soleh. Itu orang kayaknya soleh, beramal dia. Kita dekat-dekat karena kayanya hilang. Bagaimana kalau orang kaya yang salah? Parah berarti ya. Maka betapa kau sangka. Kemana pendapatmu? Persangkaanmu pada kaya yang fasik. Dah kaya fasik pula. Apa? Yang gak soleh, sering buat salah, tuh moya-moya macam-macam lah. Keluar duitnya, bukan untuk agama. Fasik itu. Memang ngasih. Akhirnya kita dekat-dekat dia kasih, tapi dia fasik. Lebih tercela lagi. Yang tadi aja kaya yang soleh, kita dekat-dekat karena kayanya kita dilarang, apalagi nih fasik. Na'udzubillah. Dan zalim. Hai salik, ya salik ke orang yang berjalan menuju ridhonya Allah. Peliharakan olehmu segala barang yang telah aku sebut. Pelihara, jagalah. Yang dulu-dulu dari kaji yang haram-haram tuh, pelihara, jaga. Niscaya segeralah engkau, ya, cocoknya itu bukan dipulang, ditolong. Ya, itu cocoknya bukan fa, cocoknya ta. Ini buat terjemahan. Niscaya engkau ditolong hak ta'ala, ditolong nanti, dibukakan pintu-pintu ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan supaya segeralah diberitahu akan dikau segala ilmu hakikat yang halus-halus. Tapi apa? Ingat, jangan ini aja ujungnya aja. Jangan namimah, jangan riba, jangan mandang sembarangan. Baru nanti dapat ilmu hakikat yang halus-halus. Dan itu nggak perlu dicari, nggak perlu diminta. Otomatis dikasih Allah. Ya, ingat kaji, tahalli, dan tajalli. Udah pasti tuh. Tahalli, kosongkan sifat-sifat yang buruk, malas, iri, dengki, macam lah. Pasti kalau malas dia hilangkan, kita hilangkan, berganti dengan yang rajin. Kalau sombong kita hilangkan, pasti berganti dengan tawadhu. Ya, itu otomatis. Nah, kalau ini kacanya udah bening kinclong, akan nampaklah titik. Jangankan titik apa? Itu ada nyamuk, ada kotorannya ya kan? Kalau lama dia hinggap, ya, atau lalat, jangan debu saja pun nampak. Yang lebih halus lagi, ya, nggak pala nunggu banyak.
Titik saja udah nampak. Kenapa? Kinclong. Begitulah. Kalau hati kita kinclong, yang haram-haram kita hindarkan. Kok begini nih? Kok agak sensi nih? Kok iri nih? Begitu ada penyakit hati nempel atau mau mendekati, sudah terasa. Kenapa? Nampak jelas. Spionnya terang. Ada orang mau melihat kita, nampak. Coba, udahlah kereta nggak pernah dicuci. Spion pun, ya, mungkin sama aja ya. Terutama anak gadis mak-mak spionnya, yang nampak di sepenuh muka dia. Ya, kanan nampak, kiri nampak. Kemana? Anak gadis? Bu, spion itu fungsinya bukan nak nengok muka awak, nengok muka orang, nengok kendaraan kanan kiri. Ini enggak, spionnya doa dia. Allahumma kama hassanta khalqi fasin khuluqi. Tapi mau belok enggak pakai lampu sen. Apa sennya ke kanan, beloknya itu mak-mak sana. Entahlah mak-mak sini, mungkin sama saja. Ini mengingatkan Bu ya, sering saya kalau jalan Bu, mudah-mudahan jadi amal juga. Lampu tangan, oh ya Pak, terima kasih Pak. Kalau ada yang respon kadang, respon terima kasih, enak kita dengarnya, Masya Allah ya. Ada kalau nggak sempat saya mainkan, matikan, matikan. Mudah-mudahan dia nengok, apanya wak nih, apanya orang nih mainkan, matikan, hidupkan, matikan. Mudah-mudahan sadar, tengok, iya, hidup sennya rupanya. Itu mudah-mudahan jadi juga kebaikan karena mengingatkan akan kehati-hatian. Nah, sponsor lewat dulu ya. Capek juga ngomong rupanya ya. Sudah. Lanjut. Santai-santai saja ya. Dan demikian lagi, haramlah engkau 4 bercanggung-canggung. Bahasa mana? Tengok 4 pinggir. 4 qaluhu, bercanggung-canggung, artinya tiada mau berkata-kata dengan orang itu. SKT-an. Ada istilah SKT sini. Dekotan kami bilang. Apalah sini? Kalau kayak gitu. Dekot. Sama juga ya. Bahasa pastinya boykot. Itu pasenya ya. Apa ya dekot? Dah, dekotan. SKT Medan Belawan. Pagi-pagi minta kawan. Itu sekedar anak-anak enak. Coba mama SKT-an. Insya Allah Bu ya. Tengah tahun, nunggu raya. Ibu? Enggak lah. Kata Nabi kalau SKT-an, yang terbaik siapa yang duluan mengucap salam. Kita tengok nih. Ancaman orang yang enggak bercanggung-canggung ini. Orang yang bercanggung-canggung gitu ya. Dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Musuhan lebih dari 3 hari. Oh jadi kalau kita mualim sehari boleh. Ini 3 hari. Tengok dulu ya, kita lanjutkan dulu. Karena ia membawa kepada berdendam-dendam. Juga ia otomatis berdiam, diam, mungkin diam. Kalau jumpa, kalau kepetul, jumpa diam. Tapi sosmed main terus. Ini celakanya orang sekarang ini kadang, naudzubillah. Dan dendam-dendam itu membawa kepada kufur, naudzubillah. Paling enggak kufur nikmat. Kan gitu ya. Dikasih kesempatan, kasih waktu untuk baik-baikan, kok malah musuh-musuhan. Tengok ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahillu limuslimin an yahjura. Ini karena dia belajar tajwid, semua ditajwidkan.
Didengungkannya. Yuro. Rohnya pun dikasih tafkhim ya, takrib ya. Yuro akhahu. Punya panjang apa pendek? Kenapa? Tidak. Oh, maksila. Mat itu panjang, ini pendek. Mat. Ingat, asal sebelum hi atau hu mati, pendeklah dia. Jadi nggak ada cerita mat di situ. Kalau udah mat pasti panjang, minimal 2 harokat qasira. Tawilah jumpa nanti dia. Iya. Jadi asal sebelum domir hi atau hu, kalau ha kan perempuan, itu panjang terus. Makanya perempuan panjang dia ceritanya. Gak ada yang pendek. Jadi kalau hi atau hu, kapan panjangnya? Kalau sebelumnya berbaris, pasti dia panjang. Hi atau hu-nya. Allahumma ghfir lahu. Panjang pendek. Panjang kenapa? Huruf lamnya berbaris. Wa'afihi. Berbaris wanya. Coba wa'fu anhu. Panjang pendek. Kenapa? Mati. Ya, jadi kalau udah ketemu yang mati-mati nggak bisa panjang, itu pendek. Ya, jadi makanya gini, kalau udah ada yang mati jangan lama-lama, itu maksudnya. Segerakanlah itu kalau disambung-sambungkan lah. Ayyahjur akhahu fawqa salasin. Kalau dibaca fawqa salasun nggak apa-apa, nggak sampai dosa. Cuma nampak gitu ya. Faman hajara fawqa salasin famata dakhalanna araru dakhalanna aro, masuk dia ke neraka. Dakhalan payah-payah biar gak apa. Dakhalan naum. Kenapa? Kalau mati kan dia ditebalkan. Betul. Ya, tapi kalau namanya belajar nahwu nggak boleh mati. Mesti hidup. Ya, jangan mati-mati. Saya ingat itu. Nggak boleh. Belajar nahwu nggak boleh ada yang mati. Hidup semua. Kecuali memang mati. Jadi payah-payah apa barisnya Ustaz? Pokoknya dakhalan nar, udah lah itu dia. Tiada halal, berarti haram bagi orang Islam mencanggung. Ini ya, itian ya. Tak bercakapan, tak bersapuan. Tak tegur sapu. Mencanggung ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari. 3 masuk 4. Berarti apa? Tengok. 1 jam, 2 jam boleh? Nggak boleh. Semenit pun nggak boleh. Sedetik pun kalau bisa jangan. Ya, ada detak hati, benci awak, hilangkan terus. Apalagi sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari lebih. Maka barang siapa mencanggung ia lebih daripada 3 hari, maka mati ya. Mati. Lagi SKT-an lebih dari 3 hari mati. Ayo, dalam halnya naudzubillah. Jadi hati-hati ya. Jangan coba kalau orang partai, tiru orang partai. Tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Makanya banyak yang jadi kutu loncat. Ya kan? Maunya kita gitu, yang ada kepentingan abadi nanti. Jangan kelahi-kelahi lah. Udah ngaji malu lah. Tapi itu ada yang namanya dunia. Itulah dunia. Itulah surnya setan gitu ya. Mempengaruhi
kita terpengaruh atau tidak? Nih ingat ya, 3 hari kita boikotan, musuhan, tak bersetakapan, tak bersapuan tadi, mati. Nah, tengok. Ya, maka mati ya dalam halnya masih bermusuhan, niscaya masuk ia ke dalam neraka. Naudzubillah. Mau dijamin masuk neraka? Nah, silakanlah, bermusuhanlah sampai mati. Parah kali. Naudzubillah. Ada, ini cerita kenyataan. Ya, ini orang ini udahlah terbaring. Tak sadarlah lagi. Jadi si anak ini inisiatif lah, didatanginya lah bibi-bibinya, uak-uaknya. Minta izin lah. Ya. Untuk emaknya mana tahu. Punya salah, punya dosa. Hanya adalah salah satu adik. Ya, si yang mau meninggal nih. Datanglah kemenakannya tadi, minta izinkan ke emaknya. Kata orang Jawa, sonder. Apa bahasa sini sonder? Sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, ya tak maafkan, ya aku izin, nggak ada. Itu saja. Naudzubillah, jangan. Ya. Paling tidak nampakkan muka itu sedih. Walaupun mungkin sakit si adik mungkin, atau si kakak disakiti adiknya, si adik sakit kakaknya. Tapi nampakkanlah, ini kakaknya, ini kakakku, ini abangku, ini saudaraku, mau detik-detik berpulang ke rahmatullah, masa aku beratin lagi? Walaupun mungkin dia tak bercakap, karena mungkin pahit dirasanya, tapi paling tidak dalam hati, ya Allah, kakakku, saudaraku, abangku, segala macam lah, mudahkan ruhnya keluar, cukuplah itu. Ya, ridho dia mendoakan itu, insya Allah itulah maafnya. Jadi mumpung kita masih hidup ya, udahlah, jangan banyak-banyak perkara ya. Kita 2 tahun nggak bayar pajak, digertak, mau disita kereta kita aja pun agak gundah ya kan. Paling-paling nekat, udah biarin, rame-rame yuk, kita biarin, nggak bayar pajak, nanti ditombok di Polres sana. Jadi apa? Itu gertaan, itu bahasa gertaan. Ya, ini rakyat udah payah digertak-gertak, nekat jadinya. Nggak boleh kayak gitu. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haramlah bercanggung-canggung sama nyamuk mukmin lebih daripada 3 hari. Ya, maka jika lalu dengan dia 3 hari, maka hendaklah bertemu. Itu bertemu ya. Iya dengan dia. Ini nggak peduli siapa duluan, jangan. Udah 3 hari ini, gawat ini, mati pula aku besok. Bertemu, temui dan pamui. Ya, kalau bertamu kan insya Allah bertemu. Datangin. Lalu maka hendaklah memberi salam ia atasnya. Assalamualaikum. Nggak usah. Aku kan lebih tua, nggak usah. Kan dia yang salah, nggak usah. Datang ya, assalamualaikum, ucapkan. Hendaklah memberi salam atasnya, memberi salam ia atasnya, maka mengkembali ia atasnya salam. Dijawab, waalaikumsalam, maka saya telah mensyarikatlah, berkongsilah pada pahala. Udah dapat tuh 2. Dan jika tiada mengkembali ya atasnya, assalamualaikum, diam aja waktu. Assalamualaikum, diam cik tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada juga. Cuman itu, niscaya berdosalah ia. Tiada jadi berdosa orang yang memberi salam itu. Yang penting kita selamatkan dulu. Dia jawab nggak jawab, kita udah selamat. Tujuan kita baik, tahu-tahu nggak ada sambutan, malah sambitan. Ini ya, aku baik-baik udah dia yang salah, tak mau jawab salam bu, udah, nggak usah komen-komen.
adukan ke Allah. Ya Allah, kuatkan hatiku, sabarkan ya Allah. Ya, lapangkan dadaku menerima cobaan ya Allah. Sadarkan dia ya Allah. Jadi pahala semua. Aku udah ucap salam sampai 3 kali gak mau, dia jawabnya parah kali kan. Iya. Kita ngajak orang untuk musuh dia, tambah dosa kita. Aturan tadi udah selesai kita. Nah udah biarin. Gak usah kita ajak orang untuk nambah musuh ya. Nambah kawan bagus, nambah musuh gak usah lah. Nambah duit bagus, nambah musuh gak usah. Dan lagi haram berbisik-bisik 2 orang. Padahal tiada berbisik-bisik dengan orang lain. Ini kan majelis ya. Banyak ya orangnya ya. Hati, jaga betul. Ada majelis. Datang pula. Nah ini kan ngomong juga, ini berbisik juga. Itu pakai itu. Saya ngomong aja. Padahal ngomong juga. Itu bapak itu ngomong. Nah, ini hati-hati. Tengok. Ini akhlak. Ini adab. Ya. Jadi apa? Jangan 2 orang berbisik-bisik padahal tiada berbisik-bisik dengan orang lain. Jika ada di sana, ya, melainkan dengan izinnya. Kak izin ya. Kami mau cakap sedikit. Gitu. Bang, Pak, minta izin ya. Kami nak bercakap sedikit. Minta izin kita. Apa Pak? Ntar yuk keluar kita. Gak ada sakwa-sangka. Nih ya adab majelis. Ya. Mohon maaf, apalagi di pengajian. Ya. Jangan kita ajak cemana. Kita nanya ada ustaz. Tanya kan. Ini gak dia kejar kawannya itu. Jangan, apalagi majelis sedang berlangsung. Itu kalau gurunya tahu, sakitnya tuh di sini mana-mana. Gitu ya. Jadi memang nggak ditegur sama gurunya. Cuman kan nilainya kurang. Itu. Karena yang demikian itu jadi jahat sangka orang yang lain akan keduanya. Jahat sangka, buruk sangka, suulon. Ya. Dan jika tak dapat tiada maka apa itu? Nun ya ha kaf nun tuh bentuknya nun bukan roh. Niahkan. Kalau mau diluruskan nyahkan. Ya kan? Nyah kalau di sini kan? Kita nyah dari situ. Apa beralih, berelak. Nyahkan. Kalau sini niahkan, mungkin begitu. Kalau memang itu lurus tulisannya ya. Kita apa? Nyah dari situ. Berpindah. Jadi, dan jika tak dapat tiada, mesti kita berbisik. Karena ini urusannya yang memang genting gawat, mesti 2 orang, nggak boleh. Maka nyahkan olehmu dari sana. Kita ya yang menggeser. Dengan sekira-kira tiada dilihat akan dikau. Kira-kira nggak nampak orang. Di sini, balik ini. Di balik tembok selesai kan? Udah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu thalathatan" fala yantaju enggak. Itu bukan dulu, entah dulu ya. Bukan nyanta, ya kana. Ini apa ini? Lam apa ini? Lamnya lam nahi. Ya. Naja ya tanaja. Ya, nanti kalau pastinya tengok di kamus apa ya tanaji ya. Tapi kalau deteksi lebih baik selamat gak usah dibarisi dulu. Fala ya tanaja ifnani. Ya, itu sebenarnya kan hamzah wasol.
Fala yatanajasnani dunas salisi. Dunas salisi. Idza kanu salasatan fala yatanaja isnani dunas salisi. Apabila ada mereka itu 3 orang, maka jangan berbisik-bisik 2 orang. Ini 3 atau lebih lah ya. Nah, jangan berbisik-bisik 2 orang, padahalnya tiada dengan orang yang ketiga. Surah awak, kawan awak biarkan di situ. Jangan, ya. Maka takutkan olehmu hai murid akan tegah akan larangan Nabi itu dengan sungguh-sungguh. Mana? Nah, lanjut sedikit lagi ya. Dan lagi haram dipalukan. Dipalu. Sana Sulawesi Tengah sana ya. Dipukul. Lopo. Lopo. Iya. Ada juga bahasa kami sana lepuk dia. Nah, jadi haram dipalukan, dipukul hamba. Ya. Siapa Sayyidina Anas ya? 10 tahun atau berapa? Aku ngabdi sama Nabi, nggak pernah Nabi ngomong oh, nah itu ya. Kenapa? Kenapa tidak? Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ini abdi dalamnya pun nggak pernah macam insya Allah. Nah, kalau awak punya anak buah, selalulah. Nah, ngapo ya. Nah. Dan binatang palak kali ya. Nah, dipentung kucingnya. Jangan. Kucing itu antinya apa? Kucing bandel kali. Kucing bandel. Ya, asal masuk ke dalam cingit. Nyetor dia. Sapu lidi. Entahlah kucing sini, tak tahu aku. Nah, mungkin kalau kucing sini tunjukkan martil. Gitu. Insya Allah sama, insya Allah ya. Sapu lidi. Gak usah dipukul kali. Takut dia. Insya Allah. Nah, itu kucing bertakwa ya. Kucing takut. Dan perempuan. Nah, jangan main pukul aja, main lopuk saja, jangan. Dan anak dengan tiada sebab pada hukum syara'ah. Jadi bisa, boleh dipukul, boleh. Ya, pukulan yang tidak membekas. Ghairu mubarrih. Artinya kalau dipisum nggak ada. Ya, jadi bukan mukul semaunya. Pukul pendidikan, pengajaran. Ya. Atau lebih daripada had. Atau lebih dari misalnya apa? Ini 2 seharusnya dibikin 3 hukumannya, nggak boleh. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah disiksalah perempuan dengan sebab memalu kucing. Kucingnya dibuat malu gitu, dengan sebab memukul kucing hingga matilah ia. Ini kejam kali ini. Kucing dipukul mati. Inilah hukum pada binatang. Maka betapa kau sangka pada manusia. Kalau binatang aja nggak boleh digituin, apalagi manusia. Tapi tadi apa? Kalau buat pengajaran dengan itu memang kapok, buatlah. Ya, tapi pakai perkiraan. Kata orang bisa balik ikut dia. Awak yang ajar. Jadi hati-hati. Oke, insya Allah sampai di sini dulu. Ya, akan datang kata Ibnu Mas'ud.
Izin Malik. Ayo. Kalau istri kita pandal kok itu nak pukul apa yang boleh itu? Iya. Jadi belum jelas ke saya mananya, tapi kalau yang paling selamat dipukul tuh bokong. Iya, itu paling selamat. Kenapa? Dagingnya tebal. Ya gitu ya. Anak-anak begitu. Pukul bokong itu jauh dari visum. Kalau muka kan nampak. Ya seandainya itu agak keras, nampak. Nah itu kan juga menimbulkan hal-hal yang. Tapi jelas tadi ghairu mubarri, terasa tapi tidak sampai memar misalnya. Nah itu. Oke, ada lagi? Monggo. Kebiasaan kita sehari-hari. Kita kadang-kadangnya akan membersihkan pergaulan, sampah. Jadi kita tidur di tempat sampah biasa. Kemudian ada semut di sini, memang maka kita Iya. Jadi kita timbunlah, kita kumpulkanlah sampah-sampah itu. Nah, kita bakar. Ada binatang-binatang. Nah, sebaiknya diusir-usirlah dulu. Biasanya semut kan ada, apalagi ada sisa-sisa makanan ya. Kalau sengaja kita bakar, haram, berdosa kita. Nah, jadi kita usir-usir dulu lah, diusahakanlah. Nah, itulah sebagai rahmat kita kepada binatang. Nah, kayak sampai Sulaiman itu kan, bagaimana raja semut, pimpinan semut menyelamatkan penduduknya. Nah, nanti kan dipijak sama Sulaiman. Jadi itu dia peduli. Bagaimana kalau ini kehilangan pamannya, keluarnya kita bakar sembarangan, sedih dia. Nah, jadi diusahakanlah dulu untuk ngusirnya, ya. Karena haram membakar, tidak halal membakar kecuali Allah. Nah, ini jelas ada di situ. Nah, kita usulkan. Ya. Itu, iya. Sekarang apa efeknya? Bakar juga kan? Oh, nggak nampak api, iya, tapi gosong. Jadi yang lain aja lah, ya. Jadi memang nggak nyata, cara nyata itu apinya, tapi ketika dia masih apa ya, ketika dicas penuh, itu kan jelas apinya itu nampak kan, bunyi dia kan. Nah itu, jadi jangan juga. Nah, jadi cari yang lebih soft. Ya, mati dia, tapi tidak dengan dibakar, disemprot. Ya, atau kalau tidur ya pakai itulah drone, apa? Israel itu punya istilahnya tameng senjata mereka namanya Iron Dome. Iron Dome. Namanya kelambu. Iya, kayak kelambu, pakai Iron Dome. Tadi serang penyambung kan, kita pakai Iron Dome. Karena ingat ya ke sana. Jadi pakai Iron Dome, pakai tameng. Itu yang paling selamat. Dan nyamuk ya hanya nonton saja lah ya. Nah, tapi kalau memang itu nggak berkelabu apa-apa, pakailah yang obat-obatan oles lah, gitu. Jadi biar nyamuk pun nggak dendam kali sama kita ya. Yang soft lah ya, nah yang lembut. Oke, ada yang lain? Itu kan tanyanya nggak datang nih. Silakan hari lain. Kalau tikus tidak boleh, banyak tikus. Tapi biasanya kalau membunuh itu, kalau ada apa namanya perangkap mati. Ya. Kalau itu mungkinlah kita tidak nampak bunuh itu masih dibunuh. Yo. Ini ada perangkap itu tapi langsung masuk dalam ember itu air dalam. Iya. Jadi kalau nak bunuh itu sulit dibuang balik. Asal salah-salahnya lari dia. Iya.
Jadi dibiarkan aja dalam air sampai mampus. Satu nggak boleh bakar, dua nggak boleh nyiksa. Boleh. Jadi artinya mohon maaf, carilah alternatif. Walaupun masuk ke tempat air tadi, tah cari goni yang ketika air itu disiramkan, itu keluar air, si tikus nggak cengap-cengap, bantingkan. Oh iya, nah itu ya. Daripada lama-lama. Kalau pura-pura tak tahu yang mau lebih kan masuk dah. Oh iya, oh iya, ya. Itu perlu ada doanya. Allahumma lupo, indah sengaja. Harus ada ijazahnya lagi, payah lah. Jadi ya, karena ada suaranya kan, orang memang diperiksa. Nah, di suara air beria ada tanda penghuninya. Nah, carilah tadi alternatif tadi. Jadi istilahnya kan, kalau kita tahu itu binatang tadi masuk, kita biarkan kan tersiksa dia. Nah, maka lebih baik apa? Ya Allah, lupakan aku sampai tikus mati baru ingat. Nah, gitu kan selesai. Kalau lupa nggak dukung kan? Nah, atau ingat ketahuan, ya udah tarik goni, nah, banting, ya itu enggak. Tapi kejam enggak, itulah cara yang secepat-cepatnya mati. Nah itu dia. Jadi kalau binatang yang memang boleh dibunuh, tikus kan memang boleh dibunuh. Nyamuk, ular, kala, gagak hitam, cemana cecak, secepat-cepatnya mati, cemana? Nah, itu aja. Jangan terkesan dibakar, jangan terkesan disiksa. Nah itu. Satu lagi mualim tentang dibolehkan suami memukul istrinya dengan syarat baju tadi. Itu suami aja mualim dibolehkan. Kalau kebalikannya mualim, bolehkah istri berbandal suami? Iya, itu khuruj minal qaidah. Keluar dari kaidah. Ya, seandainya begini, suaminya itu terlalu ringan tangan. Istrinya berniat untuk memberikan pelajaran, boleh. Niatnya dihargai. Nah ini, laki kau ngajar. Sekali-sekali mainkan jurus sepang. Boleh. Niatnya ya, tujuannya untuk memberikan pelajaran. Karena dengan itulah, kalau mau main halus boleh. Apa itu? Tapi nggak mukul. Kisahnya itu lakinya nggak mukul, durhaka. Minum. Itu dendam lah, itu dah. Tak boleh juga sampai pergian. Oh iya. Emosi bini. Ya, untung nggak? Oh, lah bini masuk penjara. Tak masuk karena si istri dia kalau masuk penjara pun jadi urus dia juga. Tak ada yang urus dia. Jadi gini, ada seorang istri ngadu sama Mbah Maimun. Jadi ini lakinya ya nggak mau sholat, nggak apa, durhaka lah. Ya, payah lah dibilangin. Mungkin sampai nafkah bini pun bercecer-cecer. Jadi ini si perempuan ngadu, minta pertimbangan, minta cerai lah. Cemana kalau cerai? Jangan. Nah, jangan. Jadi kata Mbah Mun, coba nanti asal pas mau tidur kau minta izin sama lakimu. Karena aneh ya Bu ya, laki yang brengsek, bini yang minta izin. Tapi itulah amalan wali. Nah, ya husnuzon bentuk insya Allah wali. Ya, dan terbukti jasadnya enggak hancur, ya utuh misalnya. Nah, seminggu saja. Asal mau tidur, bini minta izin sama laki. Sanggup Bu? Nah, ini yang gadis sanggup.
Ya, ini udah dapat ini ya, ilmunya ya. Nah, jadi laki itu nggak perlu dibalas. Nah, dibaikin. Udah 5 malam, lapor. Mbah, wis, udah mbah. Enggak. Nah, artinya 5 malam tuh, 5 kali udah nampak perbaikan. Jangan seminggu dipaskan, betul. Akhirnya lakinya lulut, manut, jina untuk yang baik mau sholat. Nah itu ya Bu ya. Jangan didendam, jangan didoain macam-macam. Tonton mampus lah lagi, jangan. Nggak boleh. Kan lebih baik mendoakan kebaikan. Semua apapun lah. Ada maling, ada apa. Kalau kita nggak berani nangkapnya, nggak berani bilang, ya Allah, jadikanlah itu hambamu juga ya Allah. Samanya dengan aku ya Allah. Pintu rahmatmu luas, pintu taubatmu luas. Mbok yo, gitu ya. Mbok yo, ya Allah. Sikit aja ya Allah. Kau bukakan hidayah untuk dia ya Allah. Mudah-mudahan melalui doa kita, taubat dia, kita dapat. Seberapa nanti amal dia, gara-gara kita dapat. Daripada ngutuk-ngutuk saja, toh tetap nggak baik-baik juga. Lebih baik didoakan baik. Toh kebaikan nggak akan sia-sia. Nggak makbul doaku, tetap jadi maling, ya nggak apa-apa. Daripada kita kutuk-kutuk, toh jadi maling, nggak tobat juga. Lagi? Satu lagi. Ada yang bertanya sama saya, tapi kisahnya ini apa namanya itu? Apa sebaiknya jawaban saya? Dia pertanyaannya tentang istri dia selingkuh. Jadi sebaiknya ceraikan dia ini Pak, atau aku lanjutkan hubungan pernikahan kalau dia bertobat kepada Allah. Wah, Pak Isa pun bermasalah nak menjawab. Dan sebaik-baiknya gimana? Iya kan, jadi ada peristiwa seperti itu. Itu biniku nggak pernah menolak tangan laki lain yang ceraikan, nggak mau, dia masih sayang. Nah, jadi kalau memang itu masih bisa dibina, jangan dibinasakan. Ya, jadi tobat, tengok aja, dipantau lah betulnya tobatnya. Kalau memang nasuha, ya betul, ingin memperbaiki diri, lanjutkan. Kalau memang sudah hanya bermain kata-kata, rusak nanti. Jangan. Sempatlah pula dia selingkuh lahir. Hasil selingkuh itu semana? Ini anak siapa ini? Bin siapa ini? Nah, rame-rame pula. Kawat tuh bin rame-rame. Jadi itu aja, tetap masih dibuka pintu untuk mendidik sambil diperhatikan. Kalau memang sudah tidak bisa, sudah lepaskan. Ya. Oke. Langsung. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allah warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala warzuqna ma'rifah warzuqna al-istiqamah warzuqna sihhatan wa afiyatan wa salamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah
tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik birahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.